Ini adalah kulit pastry yang aku bikin sendiri, gampang, simple, dan dapetnya pun banyak. Penasaran gimana cara buatnya? Tonton videonya sampai selesai ya. Yuk kita mulai bikin. Hai semua, balik lagi di channel Nim Nur Islamia Muksin. Kali ini aku mau bikin puff pastry atau kulit pastry yang simple aja. Pertama, aku mau pipihkan dulu coarse fat atau ini mentega pastry ya. Terus kemudian di wadah aku mau campurin bahan-bahannya dulu. Di sini aku pakai tepung terigu protein tinggi, lalu kemudian aku kasih garam. Ini aku pakai Himalayan pink salt ya, jadinya agak pink gitu. Garam biasa juga boleh. Terus kemudian gula halus, lalu margarin. Nah, kira-kira 1,5 sendok makan deh margarinnya. Terus kemudian diaduk rata dulu boleh, atau mau langsung ditambahin dengan air dingin juga boleh. Kalau aku sebut air dingin di dalam resep berarti airnya dinginnya ya dingin banget kayak es gitu, kayak air es gitu ya. Tapi kalau aku bilang air doang berarti normal suhunya gitu biasanya. Nah, di sini diaduk rata atau bisa juga diuleni menggunakan tangan sampai sekedar dia menggumpal dan bisa diulen aja, bisa di roll gitu ya, nggak buyar-buyar gitu. Jadi nggak usah terlalu kalis karena nanti proses rolling ke rolling itu akan membuat dia lebih halus dan lembut aja gitu. Jadi nggak banyak tenaga. Di sini aku menggunakan tangan kurang lebih sampai jadi dia bisa lebih menggumpal aja. Kalau untuk tepung terigunya, boleh nggak sih pakai tepung terigu selain protein tinggi? Ya boleh-boleh aja. Cuman ini untuk hasil lebih maksimal pakai protein tinggi, nanti mengembangnya lebih bagus. Nah, ini udah selesai kayak gini, kira-kira aku cukupin dan aku pindahin ke alas placemat gini supaya lebih gampang kita ngerol ya. Di roll aja sampai selebar mungkin, sampai kira-kira coarse fatnya itu ketutup gitu. Jadi kan coarse fatnya kan kita pipihkan kayak gini. Nah, nanti dia akan kita taruh di tengah, lalu kemudian ditutup dengan adonan tepungnya ini. Jadi itu posisi adonan tuh masih sangat dingin ya. Jadi masih sangat aman lah buat di-roll dan nggak terlalu cepet pecah gitu. Maksudnya bagian dalam prosesnya itu nggak gampang keluar. Tapi harus bener disiapin juga sih tepung terigu untuk kita tabur-tabur. Nanti kalau misalnya sudah ada kelihatan seperti coarse fatnya mau keluar gitu, bisa kita tabur-tabur tepung lalu roll lagi. Nah, setelah tertutup sempurna kayak gini, lalu kita roll lagi memanjang, nggak usah terlalu tipis, asal bisa dilipat seperti ini. Nah, lipatan pertama kayak begini, tapi sebenarnya kalau mau punya atau kombinasi lipatan sendiri juga nggak apa-apa. Kurang lebih kita ngelipat cuma 3 kali sih, mau ditambahin sekali lagi juga boleh-boleh aja. Terus kemudian di roll lagi, digilas lagi sampai lebih panjang, sampai bisa dilipat lagi seperti ini. Atau kalau bisa diperhatiin ini kayak bentuk love gitu, yang sebelumnya kayak bentuk es gitu ya. Ini juga kita pipihkan lagi hingga memanjang, baru kemudian nanti di akhir ini kan bisa dilihat ya, aku tabur-tabur tepung itu di bagian coarse fat yang udah kayak menguning mau keluar gitu. Nah, itu kita tabur-tabur tepung dan supaya menghindari lengket juga. Kalau udah panjang kayak gini, aku tinggal potong-potong aja deh. Ini bagian pinggirannya aku potong biar lebih rapi aja, tapi ini tetap nanti aku panggang dan bisa dilihat ini udah kelihatan layer-layer gitu ya. Lalu kemudian ini juga aku potong-potong kotak-kotak. Nantinya potongan kotak-kotak ini mau aku simpan di plastik lalu simpan di freezer. Jadi cara nyimpennya itu ditutup rapat dulu pakai plastik dalam wadah, baru di freezer. Nanti setelah kalau mau dipakai kita suhu ruangkan dulu, atau setelah dia lebih lembek gitu ya, lebih empuk, baru bisa kita roll. Jadi tebal begini
saat sebelum digunakan kita bisa gilas lagi sampai lebih tipis. Jadi ini aku pakai 2 aja sebagai sampel aja, contoh aku lebarin sebenarnya sesuai kebutuhan. Nanti setelah lebih tipis bisa kita potong-potong lagi kalau emang pengen bentuk pastry yang lebih kecil kayak gitu. Dan di sini aku mau isi aja deh pakai selai nanas, stok yang ada aja di kulkas, lalu kemudian tinggal kita tutup dan nanti atasnya kombinasiin aja apa aja deh suka-suka. Kulit pastry homemade ini sebagaimana kita beli kulit pastry di supermarket tetap bisa digunakan untuk berbagai macam variasi jenis olahan pastry ya. Bisa untuk apple pastry atau bisa untuk bolen pisang juga bisa. Pokoknya semuanya sama aja, rasanya pun sama, dan ini cara menyimpannya pun sama, tetap harus taruh di lemari pendingin yang beku. Dan ini awet berbulan-bulan di lemari pendingin yang beku ya. Nanti sebelum dipakai seperti yang aku bilang tetap harus biarkan dulu hingga dia lebih empuk baru bisa digilas. Kalau masih keras nanti digilas dia akan pecah gitu, retak-retak gitu, nggak mulus. Di sini setelah aku tutup tadi selai nanasnya aku oles pakai kuning telur, lalu aku taburi dengan almond slice. Setelah ini siap untuk dipanggang di oven yang sudah dipanaskan. Panggangnya sih bisa di suhu langsung tinggi kayak 200 derajat, itu cukup sekitar 30 menitan atau sesuaikan aja dengan oven masing-masing. Nanti kayak gini akan berminyak saat dia dipanggang, tapi nanti akan lebih set setelah adem. Dan hasilnya bisa dilihat ya, layernya bakal numpuk begini, enak banget, dia berlayer banget dan rasanya pun enak banget. Jadi dicoba di rumah ya. Boleh tulis juga di kolom komentar yang punya ide variasi kreasi pastry apa lagi, siapa tahu kapan-kapan kita coba bikin di sini. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, comment, dan share video ini biar kita makin semangat upload video berikutnya. See you next video. Thank you for watching.